seperti John Locke, Immanuel Kant, dan lain-lain. Masa ini menandai pergeseran cara berpikir manusia dari dominasi teologi abad pertengahan menuju rasionalitas, empirisme, dan humanisme. Perkembangan filsafat modern Barat tidak hanya mempengaruhi bidang pengetahuan dan sains, tetapi juga memberi dampak besar terhadap pandangan manusia tentang kebenaran, moralitas, dan eksistensi. Rasionalisme dan empirisme menjadi dua aliran besar yang saling berpengaruh dan berdebat dalam mencari sumber pengetahuan yang sejati. Selain itu, munculnya kritik terhadap metafisika tradisional serta penekanan pada otonomi akal budi manusia menjadikan filsafat modern sebagai dasar bagi lahirnya ilmu pengetahuan modern dan pemikiran kritis di berbagai bidang. Oleh karena itu, mempelajari filsafat Barat modern menjadi penting untuk memahami akar perkembangan pemikiran manusia masa kini, terutama dalam hal cara berpikir kritis, ilmiah, dan rasional yang masih menjadi dasar peradaban Barat dan dunia modern secara umum. Pengertian filsafat Barat modern. Filsafat Barat modern merupakan suatu periode perkembangan pemikiran yang muncul di Eropa dan Amerika sejak era Renaissance hingga masa kontemporer. Perkembangan filsafat modern tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan. Secara substansial, filsafat modern memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap perkembangan peradaban manusia. Gagasan-gagasan yang lahir pada masa ini menjadi landasan bagi lahirnya ilmuwan pengetahuan modern, sistem demokrasi, dan pandangan humanistik. Ciri-ciri filsafat Barat modern. Pertama, rasionalika dan otonomi akal. Pemikiran filsafat modern menempatkan akal budi manusia sebagai sumber utama. Yang kedua, kritis terhadap tradisi dan dogma. Bahwasanya para filsuf Barat modern itu menentang tradisi dan dogma yang tidak bersemikiran dengan akal manusia. Yang ketiga, pendekatan ilmiah dan empiris. Filsafat modern berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kebenaran harus dapat diuji serta ilmiah. Keempat, antroposentrisme berpusat pada manusia. Para filsafat modern berpindah dari Tuhan sebagai pusat realitis menuju manusia sebagai pusat pengetahuan dan tindakan. Yang terakhir, perhatian terhadap etika dan masyarakat. Banyak filsuf modern membahas persoalan moral, hak asasi manusia, serta kebebasan dan struktur sosial yang menjadi dasar munculnya sistem demokrasi modern. Baik, pada materi yang selanjutnya, kita di sini akan membahas salah satu hal yang paling penting juga dalam filsafat Barat modern, yakni pelopor ataupun tokoh-tokoh utama yang mengembangkan pemikiran filsafat Barat modern. Salah satu tokoh ataupun satu daripada banyaknya tokoh yang menjadi pengembang filsafat Barat modern, yakni René Descartes yang hidup di antara 1596 hingga 1650. Dia dikenal sebagai bapak filsafat modern dikarenakan Descartes memperkenalkan prinsip cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, yang menegaskan bahwa dasar pengetahuan filsafat Barat modern itu terletak pada kesadaran diri dan kemampuan berpikir rasional. Ia menjadi pelopor aliran rasionalisme yang menekankan akal sebagai sumber utama kebenaran. Kemudian ada juga tokoh yang kedua, yang dimana tokoh ini juga tokoh pelopor daripada filsafat Barat modern, yakni John Locke. Ia hidup di antara tahun 1632 hingga 1704. Locke merupakan tokoh empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Menurutnya, pikiran manusia sejak lahir bagaikan tabula rasa.
tabula rasa ini diartikan sebagai kertas kosong menurutnya, karena tabula rasa ini diisi oleh menurutnya pikiran manusia itu sejak lahir bagaikan tabula rasa, yakni kertas kosong yang diisi oleh pengalaman-pengalaman yang ia lakukan selama ia hidup. Maka pemikirannya juga berpengaruh terhadap teori politik dan hak-hak asasi manusia. Kemudian terdapat juga tokoh penting dalam filsafat modern, yakni Immanuel Kant yang hidup di antara 1724 hingga 1804. John Locke dalam filsafatnya yang disebut idealisme transendental, ia menekankan bahwa pengetahuan muncul dari interaksi antara pengalaman dan struktural rasional manusia. Pemikiran sangat berpengaruh terhadap etika dan epistemologi. Pemikirannya sangat berpengaruh terhadap etika dan epistemologi modern. Kemudian setelah terdapatnya penyatuan daripada kedua ideologi dari empirisme dan juga rasionalisme dari Immanuel Kant, lahir tokoh selanjutnya yang dimana tokoh ini memperkenalkan kita ideologi yang baru, yakni Karl Marx yang lahir di tahun 1818 dan hidup hingga tahun 1883. Marx merupakan tokoh materialisme dialektis yang menekankan peran ekonomi dan struktur sosial dalam membentuk kesadaran manusia. Dia mengkritik kapitalisme dan memperkenalkan gagasan perjuangan kelas sebagai pendorong perubahan sosial. Kemudian sebagai pelengkap pula terdapat tokoh yang tak kalah penting, yakni Friedrich Nietzsche yang hidup di antara tahun 1844 hingga tahun 1900. Nietzsche dikenal dengan kritiknya terhadap moralitas tradisional dan konsep kematian Tuhan. Ia memperkenalkan gagasan Übermensch, yakni manusia super, yang menekankan kebebasan individu untuk menciptakan nilai-nilai baru dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, ada juga tokoh yang bernama Auguste Comte yang hidup di antara tahun 1758 hingga 1857. Beliau adalah pelopor daripada ideologi positivisme. Comte menolak metafisika dan menyatakan bahwa pengetahuan sejati daripada filsafat barat modern hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris dan metode ilmiah. Ia juga dikenal sebagai pendiri ilmu sosiologi. Aliran filsafat barat modern. Sumber pengetahuan, hakikat realitas serta posisi manusia di dunia. A. Rasionalisme adalah akal budi manusia. Tokoh di aliran ini adalah René Descartes. Di antara lain ada juga Baruch Spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz. B. Empirisme berpendapat bahwa pengalaman merupakan sumber utama pengetahuan. Tokoh-tokohnya antara lain John Locke, George Berkeley, dan David Hume. C. Idealisme menekankan bahwa realitas yang sejati bersifat spiritual atau ide. Menurut Immanuel Kant, pengetahuan manusia merupakan hasil dari sintesis antara pengalaman dan struktur rasional yang ada dalam pikiran manusia. Tokohnya antara lain seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel. D. Materialisme berpendapat bahwa materi merupakan hakikat utama dari segala sesuatu. Tokoh penting aliran ini adalah Karl Marx yang mengembangkan teori
materialisme dialektis dan historis. C. Positifme dikembangkan oleh Auguste Comte. Aliran ini menolak metafisika dan berpendapat bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui observasi empiris dan metode ilmiah. C. Pengaruh dan relevansi filsafat barat modern. Filsafat modern berpengaruh yang signifikan terhadap perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan politik, sosial, dan kebudayaan. Munculnya aliran rasionalisme dan empirisme telah melahirkan metode ilmiah yang berpijak pada rasionalitas dan observasi empiris. Pemikiran tokoh-tokoh seperti yang tadi memberikan dasar epistemologi bagi lahirnya sains modern yang berorientasi pada pembuktian logis dan pengamatan sistematis. Dengan demikian, filsafat barat modern dalam bidang politik dan sosial, gagasan para filsuf modern berperan penting dalam membentuk paradigma baru mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia. Sistem pemerintahan demokratis dan konsep hak asasi manusia. Pemikiran tersebut menggeser pandangan feodalistik menuju sistem sosial yang menempatkan manusia sebagai objek yang bebas dan otonom dalam menentukan kehidupan politik dan sosial. Dalam membangun makna hidup hingga kini, prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan berpikir, dan penghargaan terhadap martabat manusia yang diwariskan oleh filsafat barat modern tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan global di era kontemporer, seperti krisis moral, dehumanisasi, dan degradasi nilai kemanusiaan. Baik, kita sampailah ke akhir dari pembahasan kita, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah filsafat barat modern merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia yang menandai pergeresan dari pola pikir teosentris menuju antroposentris. Periode ini menekankan rasionalitas dan kebebasan dalam berpikir. Filsafat barat modern juga melahirkan berbagai aliran pemikiran besar seperti rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan positivisme yang masing-masing berperan dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan modern. Hingga masa kini, nilai-nilai yang diwariskan oleh filsafat barat modern tetap memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan dunia kontemporer. DKRN